pembahasan kali ini kami telah menganalisis jurnal yang berjudul dengan pemodelan tsunami sederhana, yaitu diangkat dari turunan fungsi dua kubah. Di sini kami akan membahas latar belakang, metode, analisis, dan kesimpulan. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang itu sendiri. Indonesia terletak pada lempeng tektonik utama, yaitu lempeng Australia, lempeng Samudra Pasifik, dan lempeng Eurasia. Dengan keadaan geografis seperti ini, Indonesia menjadi rawan bencana alam seperti letusan api, banjir, dan tsunami. Untuk memahami dan memitigasi risiko tsunami, pemodelan matematika menggunakan persamaan diferensial parsial dengan turunan fungsi dua kubah menjadi sangat penting dalam memodelkan perambatan gelombang tsunami sebagai fungsi ruang dan waktu. Dengan memakai metode Euler Forward Time Central Space atau pula bisa FTCS dapat digunakan untuk menyelesaikan persamaan ini. Model ini dapat memberikan gambaran dasar tentang perambatan gelombang tsunami yang berguna untuk pengembangan sistem peringatan dini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Setelah tadi kita mendengarkan latar belakang mengenai permodelan tsunami sederhana menggunakan turunan fungsi dua kubah, sekarang kita akan membahas mengenai metode yang digunakannya. Nah, jadi penelitian ini menggunakan pendekatan persamaan diferensial parsial atau yang biasa dikenal sebagai PDP sebagai metode utama untuk memodelkan fenomena tsunami. Nah, biasanya itu rumusnya digambarkan seperti berikut. Nah, selain itu, permasalahannya itu biasanya berbentuk kurva. Kurvanya bisa kita lihat di gambar berikut ya. Nah, selain itu, untuk pemecahan solusi dari persamaan diferensial ini, biasanya dia menggunakan dua orde, itu ada orde pertama dan juga orde kedua. Nah, yang orde pertama itu dia ada 3 metode. Yang pertama itu ada forward space, yang kedua central space, yang ketiga backward space. Nah, sedangkan untuk orde kedua dia biasanya hanya menggunakan central space. Nah, rumus-rumusnya bisa kita lihat dalam gambar berikut. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang telah disampaikan oleh teman saya. Dari referensi jurnal sebelumnya, pemodelan tsunami ini menggunakan persamaan diferensial hiperbolik yang memiliki persamaan simpel yaitu sebagai berikut. Lalu disebutkan juga persamaan sebelumnya itu adalah contoh persamaan diferensial parsial parabolik. Nah, untuk menyelesaikan persamaan itu, kita dapat menggunakan metode Euler FTCS atau Forward Time Central Space. Itu persamaannya sebagai berikut. Lalu metode Euler FTCS ini memiliki kemiripan dengan metode Acquaint, yaitu yang digunakan dalam pemodelan tsunami untuk mendiskretkan turunan parsial pada persamaan diferensial parsial, seperti persamaan adveksi. Lalu metode ini memperhitungkan nilai peubah di titik sebelumnya dalam grid numerik berdasarkan arah aliran atau Acquaint. Lalu pendekatan ini efektif untuk mengatasi masalah stabilitas numerik, terutama dalam simulasi aliran atau propagasi gelombang. Lalu selanjutnya masuk pembahasan analisis. Analisis yang kami gunakan yaitu menggunakan codingan dari Python yang memodelkan pemodelan tsunami itu sendiri yang berbentuk grafik, berbentuk 3D. Nah, dari grafik 3D tersebut, apa sih yang dapat kami analisis? Yang pertama yaitu adalah gradien atau kemiringan dalam turunan parsial. Pertama menggambarkan perubahan nilai atau ketika salah satu peubah berubah sementara peubah lainnya itu konstan. Lalu yang poin keduanya yaitu puncak dan lembah atau dari titik kritis tersebut terjadi ketika turunan parsial pertama bernilai 0 yang menandakan adanya titik puncak atau lembah lokal pada permukaan. Lalu yang ketiga
turunan parsial kedua yaitu do kuadrat Z per do Z do X kuadrat dan do kuadrat Z per do Y kuadrat menggambarkan kelengkungan permukaan, yang berarti kalau misalnya nih dia positif yaitu dia berbentuk cekung atau yang biasa disebut juga convex. Kalau misalnya dia negatif berarti dia fungsinya cembung atau bisa disebut konkav. Lalu yang terakhir, turunan parsial campuran ini yaitu do kuadrat Z per do X per do X do Y menunjukkan hubungan silang antara X dan Y yang mencerminkan interaksi antar peubah penting untuk area dengan perubahan kompleks. Untuk itu, seperti ini gambar grafik 3D-nya. Baik, setelah rekan saya menjelaskan mengenai latar belakang, metode, serta analisis, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan. Penelitian ini mensimulasikan model tsunami sederhana menggunakan persamaan diferensial parsial dan diimplementasikan dalam software Python. Analisis terhadap hasil simulasi yang berupa grafik 3D difokuskan pada interpretasi turunan parsial pertama dan kedua. Untuk memahami perubahan nilai fungsi atau mencari tinggi gelombang tsunami terhadap perubahan variabel spasial X dan Y. Hasil simulasi menunjukkan bahwa model mampu merepresentasikan karakteristik gelombang tsunami meskipun masih sederhana dan perlu pengembangan lebih lanjut untuk mencakup faktor-faktor yang lebih kompleks. Penelitian ini memberikan dasar pemahaman yang penting untuk pengembangan model tsunami yang lebih akurat dan komprehensif untuk sistem peringatan ini yang lebih efektif. Nah, itulah penjelasan mengenai analisis jurnal dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.